Jadi kalau khotib lagi khutbah, jangan berisik. Dosa nggak kira-kira? Wal insatu fi halil khutbah bitarkil kalam wa dzikri lisami. Kalau khotib sedang khutbah, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Sunnat. Sunnat. Jadi kalau khotib lagi khutbah, jangan berisik. Dosa nggak kira-kira? Ngomong begitu tuh. Kenapa? Atau dia nanya sama temannya, khotib lagi khutbah, lu tadi dagang bagaimana? Ya lumayan lah separuh. Tuh ngomong begitu tuh, kira-kira dosa enggak? Dosa. Kita ulang dulu ya. Sunat hukumnya jangan ngobrol. Saya ulang nih ngaji nih. Saya ulang ya biar ngerti ngaji. Sunat hukumnya jangan ngobrol. Jadi kalau orang ngobrol tuh dosa enggak? Emang apa? Sunnah ya, begitu. Biar paham ya, biar paham. Begitu ngaji tuh biar ngerti. Itu yang disampaikan nama pengurus-pengurus ya biasa itu. Kerjaannya pengurus kayak begitu. Bagaimana kalau ngomong lagi khutbah makruh? Makruh. Haram? Tidak haram ngomong tuh. Enggak haram. Apatah lagi ngebilangin bocah berisik. Bilangin, itu ada bocah berisik, diem aja, enggak boleh ngomong, ntar batal. Begitu. Siapa yang ngajarin begitu tuh? Enggak ngaji. Dia diem aja. Padahal di hatinya endumel juga dia di hati karena enggak ngerti. Bilangin. Begitu pengurus tuh satu ngawasi bocah, dia main jorok-jorokan jumut. Duduk. Begitu. Enggak apa-apa. Dapat ganjaran? Iya dapat. Wong ngebilangin. Katanya enggak boleh ngomong. Yang bagaimana? Kita harus ngerti. Nanti khotib suruh diem lagi. Apa yang udah omongin kalau diem? Jadi diatur. Begitu diatur. Sunat. Begitu. Dari mana dalilnya makruh ngomong? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta. Bila engkau ngomong sama temanmu di hari Jumat, diam. Khatib lagi khutbah, maka sungguh sia-sia. Apa itu maksudnya sungguh sia-sia? Sungguh melakukan omongan yang melanggar agama. Kalau kita ngomongnya enggak benar, bukan ngebilangin maksudnya. Begitu. Enggak haram? Enggak. Orang apa? Kenapa enggak haram? Nabi lagi khutbah Jumat. Ada orang ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kapan tuh kiamat? Begitu. Nabi lagi khutbah, nanya kiamat. Nabi enggak jawab, terusin aja khutbahnya. Kalau dia haram, domelin sama Nabi. Nabi mah kalau ngelihat barang haram, enggak bakalan diem, ditegur. Karena enggak haram, Nabi enggak tegur. Udah salam Jumat baru nanya, mana itu yang nanya kiamat? Apa amalanmu yang disiapin kiamat? Ora ada Nabi. Sholat ya pas bandrol 17 rakaat. Puasa Ramadan doang.
Cuman aneh demen nama kau masuk surga bareng nama yang kau cintai. Begitu Nabi. Ngomong lagi khutbah. Ada lagi orang Nabi lagi khutbah, peceklik panjang. Begitu ngomong sama Nabi, ya Rasulullah doa dong biar hujan. Begitu. Enggak diomelin sama Nabi. Enggak. Jadi ngomong kalau ada bocah berisik, jangan berisik. Dapat ganjaran, ngingetinnya tuh. Begitu. Begitu kayak begitu tuh. Jadi orang takut banget, dia diem aja, diam. Padahal hati ngedumel, bocah ini ngeganggu banget, berisik banget di hatinya. Dengerin khutbah juga kagak, ngomelin bocah aja. Ujungnya mah begitu. Padahal bocah berisik masih mending. Mendingnya di mana? Ini biar berisik dia mau sholat. Kita mau seumur segitu tuh mainnya juga kubangan kebo. Begitu nyolongin jambu orang. Begitu mangga orang. Dia mau udah bagus mainnya di masjid. Umur segitu tuh. Begitu ya Allah. Begitu ngentit di pasar. Umur segitu tuh kan bisa jadi ya. Begitu. Emang ada yang kayak begitu. Yang mana nih orangnya nih? Begitu tuh. Begitu. Jadi bagus bocah kecil begitu tuh. Ibadah bagus, nasihati aja jangan berisik. Kalau ente pakai enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Gitu. Itu sia-sia enggak ada Jumatnya. Lah kagak. Yang sia-sia yang bagaimana? Begitu enggak. Begitu enggak. Jadi enggak begitu enggak. Begitu. Itulah orang kalau ngaji. Dari mana tandanya enggak haram? Nabi kagak ingkar. Nabi kagak omelin dan kagak jelasin. Diam lagi khutbah, diam. Enggak. Dia ngomong, Nabi, doa dong. Di Jumat kan manjur doa. Ini banjir, ayo enggak hujan, biar hujan. Nabi doa di khutbah kedua. Air ngegerojok banyak. Begitu, banyak. Banjir. Nabi angkat tangan dong. Banjir Nabi. Tadi minta hujan. Akhirnya banjir di turunan dekat Muflihun. Masih aja begitu tuh. Oh iya. Oh banjir. Angkat tangan kalau banjir. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah Karim, hujannya jangan ke kami. Ke kebun-kebun aja. Begitu. Begitu doa. Islam tuh begitu. Nabi enggak larang orang ngomong-ngomong. Tapi itu kalau Jumat bagus. Biar orang enggak berisik. Biarin aja. Jangan dilarang itu yang pengurus ngomong gitu. Kalau lo ngomong diem, habis ganjarannya habis. Ya biarin aja. Kita hadis yang dhaif, namanya hadis tarhib, nakut-nakutin orang. Enggak apa-apa. Kalau hukum mah hadisnya kudu sahih. Begitu. Kalau nakut-nakutin orang mah mau enggak sahih juga enggak apa-apa. Nakut-nakutin orang. Begitu. Karena ngaji aja kita terangin. Kalau bukan ngaji mah kita juga gak terangin. Biar enggak berisik Jumat di masjid. Ntar ngobrol lagi dia. Begitu. Bukan karena ngaji kedudukan hukumnya biar kita tahu ngomong tuh hukumnya makruh, ngurangin ganjaran tapi tidak membatalkan ibadah Jumat. Begitu duduk tuh. Tapi kalau ngomongnya ada maslahat mah dapat ganjaran. Begitu. Apatah lagi khotibnya salah khutbahnya, bilangin, Tim, salah itu. Ganjaran. Kalau salah, jangan diem. Itu mau diem aja.
Begitu. Bilangin kalau belum wasiat takwa. Belum wasiat dari tadi. Gitu saya nggak dengerin tuh wasiatnya. Begitu. Wajib, kalau diem dosa kita. Begitu. Jadi Islam tuh nggak kaku. Nggak kaku Islam. Kita harus paham. Yang jangan ngomong nih siapa? Ngomong apa? Pakai zikir aja kagak. Bagi orang yang kedengeran khutbah. Yang nggak kedengeran duduknya jauh, itu mah disuruh zikir. Makanya orang ngaji itu, ada orang ngaji depan kita muter tasbih, kita omelin. Kalau ente kedengaran pengajian, jangan muter tasbih, nggak dapat ilmu. Hati itu satu. Kalau zikir, kalau ngaji. Milih, saya milih zikir, minggir begitu. Karena nggak bakalan dapat ilmunya. Ilmunya nggak dapat. Begitu ilmunya. Begitu. Ngaji sama zikir tinggian ngaji. Kalau mau cari yang lebih rendah silakan. Mau zikir minggir. Ngaji sunat. Kalau yang tidak kedengaran khutbah sampai karena mati duduknya jauh, zikir supaya hatinya jangan kemana-mana. Begitu. Tapi bagi yang kedengaran khutbah, dengerin khutbah itu, dengerin. Jangan zikir, jangan, enggak boleh. Sholat aja enggak usah kalau khatib naik mimbar mah. Itu paling tinggi ibadah, sholat enggak boleh. Gak usah, apalagi zikir. Begitu. Hukumnya tuh kayak begitu, hukumnya begitu. Biar kita tahu kedudukan hukum. Nabi aja tegur. Ada sahabatnya namanya Sulek. Jumat bagi khutbah duduk aja nggak qobliyah Jumat. Sulek udah qobliyah Jumat belum Rasul. Bangun dulu qobliyah 2 rakaat. Cepetin ya. Nabi terusin khutbahnya. Ngobrol. Nggak apa-apa. Emang begitu. Jadi ngomong tuh begitu. Kedudukan hukum. Makruh doang. Larangannya bukan haram tapi makruh. Ini lagi bab sunat judulnya, bukan bab wajib. Sunat itu sering tuh kalau kiai ceramah maulid. Ada orang datang sama Nabi nanya, kapan kiamat? Kapan tuh? Lagi khutbah. Nanyanya, lagi khutbah. Dia dipotong aja sejarah awalnya. Karena dia mau poin inti, cinta itu nilainya besar. Itunya, bukan mau ngomongin hukum ngomongnya. Padahal ngomongnya lagi apa? Khutbah. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi ولمشايخنا آمين. والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجid. Dan sunat
menyibukkan diri dengan baca Al-Quran au dzikrin atau membaca zikir fi tariqihi pada jalannya dia wa fil masjidi dan di dalam masjidnya wal insatu bener ini kan fi halil khutbati bitarkil kalami ini tentang sunat Jumat. Baik, belum, iya betul, belum kelar dia, belum kelar yang ininya nih, belum diterangi, baru sampai sini atasnya. Wal insatu fi halil khutbati dan diam pada keadaan atau pada ketika khutbah bitarkil kalami dengan meninggalkan berbicara wa dzikri dan berzikir lisami'i bagi orang yang mendengarkan khutbah wa bitarkil kalami duna dzikri li ghairihi dan dengan meninggalkan berbicara tidak berzikir bagi selain yang mendengarkan khutbah wa qiraatul kahfi wa salam wa qiraatus al-kahfi yaumaha wa lailataha dan sunat membaca surat kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat wa iksaru salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima dan memperbanyak baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang dan malam Jumat wa du'a fi yaumiha dan sunat berdoa pada hari Jumat wa sa'atul ijabati fi ma baina julusil imami lil khutbah wassalamihi adapun waktu mustajabnya yaitu pada barang yang antara duduknya imam bagi khutbah dan salamnya. Wa yukrahu takhati wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, berbicara Jumat ada dua adab yang harus kita ketahui. Yang pertama adab berkenaan sholat Jumat dan yang kedua adab berkenaan dengan hari Jumat. Sehingga muslim kudu tahu apa adab-adab yang disuruh oleh agama bagi seorang muslim yang ngalamin hari Jumat, apa adab-adabnya bagi muslim yang mau sholat Jumat. Ini dia kudu paham. Malam hari ini kita melanjutkan kajian yang lalu, masih berbicara adab-adab orang yang sholat Jumat. Mana di antaranya wal ishtighalu bi qiraatin aw dzikrin fi tariqihi. Saat kita menuju masjid dari mulai rumah, upayakan sudah punya wudu di rumahnya, mau sholat Jumat tuh, lalu keluar rumahnya kaki kiri, karena Nabi kalau keluar rumah pakai kaki kiri. Lalu doa di rumah menuju masjid, saya sering bagi doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan
wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtigha'a mardatika wattiqa'a sakhatika fa as'aluka an tunkidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu demi keagungan wali-wali yang berdoa memohon kepadamu, demi keagungan orang-orang yang mencintai Engkau, demi keagungan perjalananku menuju rumah ibadahmu. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak keluar dari rumahku ini dengan niatan mau berbuat congkak, angkuh, riya, sum'ah, bukan itu. Tapi aku keluar dari rumah ini menuju rumahmu, menuju masjid, semata-mata mengharapkan keridhoanmu, takut murkamu. Karena itu aku mohon kepadamu, selamatkan aku daripada api neraka dan ampuni dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Ya Allah, satukan niatku dengan niat hamba-Mu yang soleh ketika menuju masjid. Beri aku keberkahan seperti Kau berikan kepada mereka. Keluar rumah pakai kaki kiri. Biasanya kalau Jumat kayak begitu enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang benar jadi muslim. Mau ngikut siapa kalau enggak mau ngikut Nabi? Kita ini biar benar ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah kita. Keluarlah kita dari rumah menuju masjid, ngapain mulutnya? Membaca Quran bagus. Kalau hafal baca surat Kahfi ke sambil jalannya. Enggak hafal Kahfi baca Yasin ke di jalanannya. Enggak hafal Yasin baca kulhu ke di jalanannya. Jangan ngobrol. Begitu kulhu enggak bisa, ya udah baca solawat ke di jalanannya. Apa ke solawat khondak ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Terus saja sampai masjid. Enggak bisa, udah yang bisa aja sallallahu ala Muhammad. Bagus solawat nariyah kalau dia bisa, udah berkahnya enggak kehitung-hitung. Kalau baca nariyah, dia baca di jalanannya, nunduk aja jalan, baca solawat. Bahkan baca solawat ketika ditanya tinggian mana ibadah baca Quran ama baca solawat, ulama menjawab, dilihat kalau ngomongin Quran dari sisi firman Allah, tidak ada lawan Quran dibanding omongan makhluk. Quran paling tingginya ibadah. Tapi kalau ditinjau dari sisi aspek manfaat yang didapat, maka solawat lebih tinggi. Quran ada syarat di mana Nabi menyampaikan rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak yang baca Quran tapi Quran marah-marah ama yang baca, melaknat ama yang baca. Tapi kalaulah baca solawat enggak ada rubba musallin lin nabi wan nabiyal anu. Banyak orang baca solawat tapi diomelin nama Nabi, enggak ada bunyi begitu. Lagi juga kalau baca Quran mah Allahnya enggak baca, kalau solawat mah Allah juga bersolawat.
kalau ditinjau daripada ini ibadah solawat tinggi banget daripada baca Quran. Di samping baca Quran, baca solawat itu ngamalin perintah Quran. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang yang beriman bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Maka kita ngamalin Quran itu lebih tinggi dari sebatas baca. Jadi terserah, yang penting di jalanannya menuju masjid jangan ngobrol, zikir. Itu mengobrol gimana lubang tadi mancing, nggak dapet apa-apa, betok dong betok. Begitu ada aja yang diobrolin. Jadi di masjid tuh nunduk sampai depan pintu masjid. Di pintu masjid masuklah kaki kanan, berdoa masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Terus niat i'tikaf, terus sholat tahiyatul masjid. Di masjid 2 rakaat, suratnya langganan aja, kul ya kulhu. Duduk baca ya latif 129 kali agar berkah hidupnya. Jumat begitu, ya latif, ya latif, ya latif. Tapi saya namanya Latif, nggak boleh tetap ya aneh, ya aneh, ya aneh, kagak, tetap ya Latif. Wahai Tuhan yang maha lembut, beri kami kelembutanmu. Begitu, biar kita dikasih subur. Tidak boleh lebih dari 129, jangan kurang. Habis itu doa dah yang kita bisa. Udah yang kita bisa ingat aja, duit ya Allah, duit udah apa ya. Baca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz 9 kali. Doa Allahumma inni as'aluka rizqan halan thayyiban. Ya, pokoknya begitulah Jumat, saking agungnya. Intinya dari jalan menuju masjid jangan ngobrol, biar berkah. Biar berkah. Saya kalau di Mekah tuh orang pengen nyium Hajar Aswad, saya ajarin cara-caranya. Karena adab Islam ini yang membuat hebat. Begitu adabnya. Emang ini ada. Kalau enggak kurang barakah hidupnya. Nyampe kita di masjid, pakai kaki kanan, doa, niat i'tikaf di hatinya. Aku niat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Walaupun gak punya wudhu, gak apa-apa. Begitu, kalau gak punya wudhu, habis niat i'tikaf duduk, baca tasbih sebelum duduk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru duduk. Itu kalau nggak punya wudhu. Sama dengan tahiyatul masjid. Apalagi guru lagi ngajar, kita nggak usah tahiyatul masjid, ajar Nabi. Bukan itu doang ajar Nabi, mana depan guru lagi tahiyatul masjidnya, guru berhenti dulu nungguin dia salam, belum salam datang lagi atuh tahiyatul masjid lagi. Agak ngaji-ngaji kalau begitu. Duduk aja. Ajaran agama mau banyak, tinggal kita ngaji biar ngerti. Biar ngerti. Baca Quran, syukur-syukur nanti di depan baca surat Kahfi, itu lebih tinggi di Jumat biar tetap iman Islamnya wafat husnul khatimah. Jumat sebelum sholat Jumat tuh, mau dari adzan subuh tuh Kahfi jam berapa aja, begitu baca surat Kahfi. Ntar nih nerangin Kahfi di ujung. Kemudian mana lagi sunnah Jumat, wal insatu fi halil khutbah bitarkil kalam wa dzikri lisami. Kalau khatib sedang khutbah jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Sunnat. Sunnat. Jadi kalau khatib lagi khutbah, jangan berisik.
Dosa nggak kira-kira? Hah? Ngomong begitu tuh. Kenapa? Hah? Hah? Atau dia nanya sama temannya, khotib lagi khutbah, lu tadi dagang bagaimana? Ya lumayanlah separuh. Tuh ngomong begitu tuh. Kira-kira dosa enggak? Dosa. Kita ulang dulu ya. Sunat hukumnya jangan ngobrol. Saya ulang nih ngaji nih. Saya ulang ya biar ngerti ngaji. Sunat hukumnya jangan ngobrol. Jadi kalau orang ngobrol tuh dosa enggak? Emang apa? Sunnah ya, begitu. Biar paham ya, biar paham. Begitu ngaji tuh biar ngerti. Itu yang disampaikan nama pengurus-pengurus ya biasa itu. Kerjaannya pengurus kayak begitu. Bagaimana kalau ngomong lagi khutbah makruh? Makruh. Haram? Tidak haram ngomong tuh. Enggak haram. Apatah lagi ngebilangin bocah berisik. Bilangin, itu ada bocah berisik, diem aja, enggak boleh ngomong, ntar batal. Begitu. Siapa yang ngajarin begitu tuh? Enggak ngaji. Dia diem aja. Padahal di hatinya endumel juga dia di hati karena enggak ngerti. Bilangin. Begitu pengurus tuh satu ngawasi bocah, dia main jorok-jorokan jumat. Duduk. Begitu. Enggak apa-apa. Dapat ganjaran? Iya dapat. Wong ngebilangin. Katanya enggak boleh ngomong. Yang bagaimana? Kita harus ngerti. Nanti khotib suruh diem lagi. Apa yang udah omongin kalau diem? Jadi diatur. Begitu diatur. Sunat. Begitu. Dari mana dalilnya makruh ngomong? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta. Bila engkau ngomong sama temanmu di hari Jumat, diam, khatib lagi khutbah, maka sungguh sia-sia. Apa itu maksudnya sungguh sia-sia? Sungguh melakukan omongan yang melanggar agama kalau kita ngomongnya enggak benar, bukan ngebilangin maksudnya. Begitu. Enggak haram? Enggak. Orang apa? Kenapa enggak haram? Nabi lagi khutbah Jumat. Ada orang ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kapan tuh kiamat? Begitu. Nabi lagi khutbah, nanya kiamat. Nabi enggak jawab, terusin aja khutbahnya. Kalau dia haram, domelin sama Nabi. Nabi mah kalau ngelihat barang haram, enggak bakalan diem, ditegur. Karena enggak haram, Nabi enggak tegur. Udah salam Jumat baru nanya, mana itu yang nanya kiamat? Apa amalanmu yang disiapin kiamat? Ora ada Nabi. Sholat ya pas bandrol 17 rakaat. Puasa Ramadan doang. Cuman aneh demen nama kau masuk surga bareng sama yang kau cintai. Begitu Nabi. Ngomong lagi khutbah. Ada lagi orang Nabi lagi khutbah, peceklik panjang. Begitu ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, doa dong biar hujan. Begitu. Enggak diomelin sama Nabi. Enggak. Jadi ngomong kalau ada bocah berisik, jangan berisik.
dapat ganjaran, ngingetinnya tuh. Begitu kayak begitu tuh. Jadi orang takut banget, dia diem aja, diam. Padahal hati bocah ini ganggu banget, berisik banget di hatinya. Dengerin khutbah juga kagak, ngomelin bocah aja. Ujungnya mah begitu. Padahal bocah berisik masih mending. Mendingnya di mana? Ini biar berisik dia mau sholat. Kita mau seumur segitu tuh main aja kubangan kebo, begitu nyolongin jambu orang, begitu mangga orang. Dia mau udah bagus mainnya di masjid umur segitu tuh, begitu ya Allah. Begitu ngentit di pasar umur segitu tuh kan bisa jadi ya. Begitu emang ada yang kayak begitu. Yang mana nih orangnya nih? Begitu tuh, begitu. Jadi bagus bocah kecil begitu tuh, ibadah bagus, nasihati aja jangan berisik. Kalau ente pakai nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa gitu. Itu sia-sia enggak ada Jumatnya. Lah kagak. Yang sia-sia yang bagaimana? Begitu enggak, begitu enggak. Jadi enggak begitu enggak. Begitu. Itulah orang kalau ngaji. Dari mana tandanya enggak haram? Nabi kagak ingkar. Nabi kagak omelin dan kagak jelasin. Diam lagi khutbah, diam. Enggak. Dia ngomong, Nabi, doa dong. Di Jumat kan manjur doa. Ini banjir, ayo enggak hujan, biar hujan. Nabi doa di khutbah kedua. Air ngegerojok banyak. Begitu, banyak. Banjir. Nabi angkat tangan dong, banjir. Nabi tadi minta hujan, akhirnya banjir di turunan dekat Muflihun, masih aja begitu tuh. Oh iya, oh banjir. Angkat tangan kalau banjir. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah Karim, hujannya jangan ke kami, ke kebun-kebun aja. Begitu doa. Islam tuh begitu. Nabi enggak larang orang ngomong-ngomong tuh. Tapi itu kalau Jumat bagus. Biar orang enggak berisik. Biarin aja. Jangan dilarang itu yang pengurus ngomong gitu. Kalau lo ngomong diem, habis ganjarannya habis, ya biarin aja. Kita hadis yang dhaif, namanya hadis tarhib, nakut-nakutin orang. Enggak apa-apa. Kalau hukum mah hadisnya kudu sahih. Begitu. Kalau nakut-nakutin orang mah mau enggak sahih juga enggak apa-apa. Nakut-nakutin orang. Begitu. Karena ngaji aja kita terangin. Kalau bukan ngaji mah kita juga gak terangin. Biar enggak berisik Jumat di masjid. Ntar ngobrol lagi dia. Begitu. Bukan karena ngaji kedudukan hukumnya, biar kita tahu ngomong tuh hukumnya makruh, ngurangin ganjaran, tapi tidak membatalkan ibadah Jumat. Begitu duduk tuh. Tapi kalau ngomongnya ada maslahat mah dapat ganjaran. Begitu. Apatah lagi khotibnya salah khutbahnya, bilangin, Tib, salah itu, ganjaran. Kalau salah, jangan diem, itu mau diem aja, begitu. Bilangin kalau belum wasiat takwa, Tib, belum wasiat dari tadi, gitu saya nggak dengerin tuh wasiatnya, begitu. Wajib, kalau diem dosa kita, begitu. Jadi Islam tuh nggak kaku Islam. Kita harus paham.
Yang jangan ngomong nih siapa? Ngomong apa? Pakai zikir aja kagak. Bagi orang yang kedengeran khutbah. Yang gak kedengeran duduknya jauh, itu mah disuruh zikir. Makanya orang ngaji itu, ada orang ngaji depan kita muter tasbih, kita omelin. Kalau ente kedengaran pengajian, jangan muter tasbih, gak dapat ilmu. Hati itu satu. Kalau zikir-zikir, kalau ngaji-ngaji. Milih, saya milih zikir, minggir begitu. Karena nggak bakalan dapat ilmunya, ilmunya nggak dapat, begitu ilmunya, begitu. Ngaji sama zikir tinggian ngaji. Kalau mau cari yang lebih rendah silakan. Mau zikir minggir, ngaji sunat. Kalau yang tidak kedengaran khutbah sepekernya mati duduknya jauh, zikir supaya hatinya jangan kemana-mana, begitu. Tapi bagi yang kedengaran khutbah, dengerin khutbah itu, dengerin, jangan zikir, jangan, enggak boleh, enggak boleh. Sholat aja enggak usah kalau khatib naik mimbar mah, itu paling tinggi ibadah sholat, enggak boleh. Gak usah, apalagi zikir. Begitu, begitu, begitu. Hukumnya tuh kayak begitu tuh, hukumnya begitu. Biar kita tahu kedudukan hukum. Nabi aja tegur. Ada sahabatnya namanya Sulek, Jumat bagi khutbah duduk aja nggak qobliyah Jumat. Sulek udah qobliyah Jumat belum Rasul, bangun dulu qobliyah 2 rakaat, cepetin ya. Nabi terusin khutbahnya, ngobrol, nggak apa-apa, emang begitu. Jadi ngomong tuh begitu, kedudukan hukum. Makruh doang, larangannya bukan haram tapi makruh. Ini lagi bab sunat judulnya, bukan bab wajib. Sunat. Kita sering tuh kalau kiai ceramah maulid, ada orang datang sama Nabi nanya, kapan kiamat? Kapan tuh? Lagi khutbah. Nanyanya lagi khutbah. Dia dipotong aja sejarah awalnya. Karena dia mau poin inti, cinta itu nilainya besar. Itunya, bukan mau ngomongin hukum ngomongnya. Padahal ngomongnya lagi apa? Khutbah. Enggak apa-apa. Mana adab-adab Jumat? Adab-adab Jumat tuh. Tadi adab-adab mau sholat Jumat. Ini kita balik ngomongin adab-adab hari Jumat. Mau laki mau perempuan. Laki perempuan sama. Mana wa qiraatu suratil kahfi, sunat baca surat kahfi baik siang Jumat maupun malam Jumat. Jumat itu disuruh baca kahfi. Berapa kali ajarannya? Ada bertingkat. Yang paling tingginya malam Jumat 3 kali balikan, siang Jumat 3 kali balikan. Di bawah itu malam Jumat 2 kali balikan, siang Jumat 2 kali balikan. Di bawah itu malam Jumat sekali balikan, siang Jumat sekali balikan. Di bawah itu terakhir, ini udah mentok nih Pak Ud, malam separo, siang separo, dikredit. Begitu, sehari Jumat sekali.
Begitu sunat baca kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam kitab Sunanul Baihaqi-nya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa baca surat kahfi pada hari Jumat, maka bersinar baginya antara dia dan antara Ka'bah. Ada sambungan cahaya dengan Ka'bah. Kalau tiap Jumat baca surat kahfi, Allah cepetin jalan mudah, salah satunya menuju Baitullah, terhubung sama Ka'bah. Kalau kita Jumat baca kahfi, jangan tidak baca Jumat malamnya maupun juga siangnya. Begitu. Mana lagi amalan Jumat? Amalan Jumat itu banyakin baca sholawat. Berapa banyak itu? Minimal malam Jumat 300, siang 300. Itu berarti dia ngagungin Jumat. Kalau enggak dapat segitu, enggak ngagungin Jumat, nganggap biasa aja. 300 malam, 300 siang, begitu. Terserah bacanya apa. Nabi bilang, inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling agung adalah hari Jumat. Sebab apa? Di hari Jumat Nabi Adam dicipta. Di hari Jumat Nabi Adam ditiupkan roh. Nabi hari Jumat Nabi Adam itu dimasukkan ke surga. Di hari Jumat itu Nabi Adam wafat. Di hari Jumat itu terjadi kiamat. Kata Nabi, karena itu fa'aksiru alayya minas sholati fihi, banyakin sholawat kepadaku pada hari Jumat. Banyakin baca sholawat kalau Jumat. Fa inna sholataku ma'rudatun alayya, sholawat kalian umatku semuanya kalau Jumat disetor sama saya. Saya bakalan tahu si Anu baca sholawatnya sekian, si Anu bin Anu sekian, tahu. Sahabat ampe nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad arimta. Nabi, bagaimana disetor sama sampean kalau engkau udah mati? Bagaimana? Kata Nabi, Nabi itu enggak ada yang mati. Nabi itu pindah alam. Bumi itu diharamkan oleh Allah menelan jasadnya para nabi hidup. Tahu, aku tahu sabanari siapa baca solawat. Kalau jauh malaikat diutus oleh Allah, sejumlah makhluk, si Anu baca solawatnya berapa, laporin nama Nabi. Nabi si Anu, anaknya Pak Anu, anaknya Bu Anu baca sholawat sekian. Tahu Nabi mana umat yang baca semua? Kagak. Jangan sampai Jumat kagak ada catatan baca sholawat sama Nabi. Nyesel sejadi-jadinya hidupnya, morat marit, puyeng mulu. Banyakin baca sholawat Jumat yang banyak. Kalau sholawat Muhammad mau 1000 ya, gitu bentar 10 menit paling. 1000 malam, 1000 siang, bagus. Mau sholat naria, ya apa aja sholawatnya. Baca sholawat. Begitu baca. Nabi nyuruh.
Jumat banyakin baca sholawat. Jangan enggak. Jumat. Kenapa Jumat banyak baca sholawat? Jumat itu hari agung. Nabi itu Nabi agung. Maka di Jumat kudu lebih dibanding hari lain. Bila hari lain gope sehari semalam 500, Jumat 1000 ya. Biar ada penghormatan ama Jumat. Baca sholawat udah luar biasa. Jumat hari agung. Jarah kubur aja kalau Jumat. Kita ganjaran haji, jarah ama abah kita nyak kita Jumat. Saya nggak bisa Jumat kerja, Minggu nggak apa-apa, jangan sampai Jumat nggak bisa. Tar aja nunggu pensiun. Kalau pensiun, kalau belum pensiun dicabut nyawanya, udah jarah aja, nggak apa-apa, barokah. Jumat jauh, jauh mau sodako aja pakai. Begitu. Ini Jumat hari istimewa, kudu banyak bersolawat. Begitu. Di Jumat itu luar biasa, kudu lebih dibanding hari-hari yang lain. Solawat ibadah yang gak ada tandingannya. Ibadah yang lain, solat kita bisa diterima, bisa enggak. Puasa kita bisa diterima, bisa enggak. Sodakoh kita bisa diterima, bisa enggak. Tergantung ada ikhlas apa kagak. Kalau solawat mah pasti diterima, walaupun kita nggak ngerti artinya, walaupun kita nggak ikhlas, ria sambil nonton TV. Berkah orang tukang baca solawat hidupnya. Andai usaha jadi lancar, bonus. Andai rezekinya banyak, bonus. Tapi yang paling pokok kedekatan dengan Nabi. Ade aja jalannya, hidupnya bakalan diiriin orang. Kalau tukang baca sholawat nuyul, kayaknya nuyul begitu. Itu bisa jadi begitu. Kenapa? Karena baca sholawat. Baca sholawat nggak ada tandingannya. Orang baca sholawat, orang baca sholawat nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Orang baca sholawat berkah, berkah hidupnya. Sulit ditandingi, sulit begitu. Ada orang bilang, Pak Haji diomongin orang mulu, kata kita cakep gitu. Kekurangannya aja menarik untuk diomongin, apalagi kelebihannya. Cakep amat, bagus begitu. Doain jangan sampai mati tuh yang ngomongin. Begitu terus saja hidup. Ada amalan saya sering bagi sama orang banyak, tapi jarang kuat. Amalan biar sukses hidupnya. Amalan biar sukses tuh adalah yang paling bagus. Saya nggak pernah tinggal seumur umur baca Allahumma aktsir husadi wa atil a'marahum ya arhamar rahimin. Itu ya Allah, banyakin orang-orang yang dengki sama saya, panjangin umur mereka. Tuh, itu bakal sukses. Kalau orang hidup kagak ada yang dengkiin, gagal hidup, gagal. Berarti kagak ada nikmat. Nabi bilang kullu dzi nikmatin maksudun. Setiap orang yang diberi kenikmatan oleh Allah diiriin orang. Maka ama orang ngiri, kita bagus karena kita diberi nikmat oleh Allah. Maka doain biar panjang umur. Emang apa? Doain biar panjang umur. Film itu kalau musuhnya mati, habis. Biar nggak habis. Nabi Abu Jahal mati, Walid bin Mughirah mati, semua musuhnya mati. Lah Nabi juga mati. Habis. Kenapa habis? Udah nggak ada. Makanya ama orang ngiri, panjangin umur ya Rabb, jangan matiin. Terus saja biar kita tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Begitu. Begitu. Kan kita sering doa minta banyak rezeki, diirin orang marah-marah. Ya.
Itu mah kagak bakalan kaya gitu, kagak bakalan. Biarin aja. Orang punya nikmat mau apa aja diiriin orang, apa aja. Sama orang iri, bagus. Begitu cakep, moga panjang umur, sehat walafiat, jangan sampai mati dia, terus saja. Biar sakit-sakit, terus saja. Beliin motor, pingsan. Beli mobil, meriang, terus saja biarin. Begitu. Kalau kita nggak ada yang ngiriin di mata agama, kita jadi muslim gagal. Nggak dikasih nikmat sama Allah barang dikit. Begitu. Orang kalau dikasih nikmat ini orang itu biasa. Aneh nyampein si Anu ngomongin bapak, bagus. Tapi jelek banget. Itu kejelekannya aja menarik diomongin. Apalagi kelebihannya. Tanya sama dia, habis jelekin tuh. Itu yang kamu omongin itu iblis apa orang? Orang. Kalau iblis jahat semua, kalau orang bisa ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Ceritain. Baru kita nggak bakalan rusak jadi muslim. Begitu juga orang muji-muji. Dia pasti bukan malaikat, manusia. Mesti ada salahnya. Begitu. Hidup. Kita banyak doa. Ya Allah banyakin yang dengki sama saya. Kata kita, gua mau ogah. Ya kagak bakal kaya. Kagak bakalan pinter, kagak bakalan punya rezeki, nggak ada derajat, kagak ada yang ngiriin, mau ngapain? Nggak apa-apa. Begitu, bakal hidupnya kayak begitu-begitu aja landai, nggak bakal. Doa minta, banyakin yang ngiri sama saya. Begitu, panjangin umur mereka ya, jangan sampai mati. Begitu, kalau udah habis, ya mati. Karena musuhnya udah nggak ada. Satria bambu kuning, Advent bangun mati, ya udah bari prima juga tahu-tahu udah end, ya habis. Begitu hidup. Maka orang ngiri tuh biasa aja. Jadi bagaimana kalau ada orang ngiri? Nganan, biarin dia ngiri sendiri. Kita nganan aja. Kalau enggak lurus aja. Kalau kita ikut ngiri namanya konvoy. Benar enggak? Begitu. Ada yang ngiri kita nganan. Kalau enggak lurus sih. Hidup tuh paling nikmat. Agama tuh kayak begitu. Oh iya. Hidup itu begitu. Kalau enggak diirin orang, gagal hidup. Kalau diirin orang, cakep. Begitu bagus. Yang kayak begitu nggak ada. Kalau nggak diirin orang ya kagak ada bagusnya, kagak ada. Begitu kan kita baca la mani'a lima a'taita, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Kalau Allah udah mau ngasih pasti terjadi. Orang mau dikata apa kek, wala mu'tiya lima manata, nggak ada yang bisa ngasih. Kalau kata Allah kagak mau, rezeki depan mata dikit lagi gol kagak jadi. Kenapa? Ya Allah kagak mau ngasih. Begitu. Wala radda lima qadaita, nggak ada yang bisa ngalangin kalau Allah udah mau tentukan. Takdir nggak ada bisa. Wala yanfadal jaminkal jad la hadiya liman adlalta, nggak ada yang bisa ngasih hidayah kalau Allah kagak mau ngasih. Nggak ada yang bisa nyesatin kalau kita mau dikasih hidayah. Nggak ada yang bisa nurunin derajat kita kecuali Allah. Nggak bisa yang ngangkatin derajat kita kecuali Allah. Nggak ada yang bikin sukses Allah, nggak ada yang bikin celaka Allah. Allah aja. Banyakin aja baca salawat terus. Nabi Muhammad aja yang akhlaknya baik diomongin orang, yang apalagi kita yang akhlaknya banyak buruk domin orang, wajar, biasa. Kita bukan nabi jadi omongin apalagi kita, itu biasa. Yang kayak begitu. Gua nggak pengen diomongin, gampang bergaul sama orang tanah kusir, adem diem aja orang tanah kusir, cakep, nggak ada dikit pun yang ngomongin orang tanah kusir. Jadi kalau ada yang ngomongin pasti orang hidup gitu. Kamu diomongin sana pasti hidup gitu aja. Begitu, udah begitu. Doain biar panjang umur. Kok ngapa panjang umur? Saya nggak bakalan tinggi kalau kagak digituin. Main bola kagak musuhnya, nggak gol, biarin aja. Musuh itu dipiara, begitu dipiara. Sampai detik ini setan aja hidup terus,
Nabi udah wafat, setan nggak wafat ya musuh ya. Kalau setan udah wafat kiamat. Maka kita minta supaya setan tuh jangan sampai mati. Begitu. Ada setan wujudnya jin, ada wujudnya manusia. Doain, jangan kita bilang mampus dia ya. Kalau mampus habis kita, jangan. Biar terus tinggi derajatnya. Itulah hidup. Wa du'a fi yaumiha, sunat banyakin doa di hari Jumat. Karena di hari Jumat tuh ada waktu mustajab. Yang paling manjur kapan? Yang paling manjur waktu khotib duduk antara dua khutbah. Itu paling manjur. Paling manjur. Jadi Abdullah bin Umar nanya begitu, ditanya nih, Abdullah bin Umar nanya, bagaimana terkait waktu mustajab itu kapan? Ya, pokoknya imam duduk di mimbar sampai sholat Jumat salam, itu paling manjurnya waktu. Minta apa aja Allah, minta manjur. Kalau Jumat saya sering bagi, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, khotib waktu duduk tuh jangan tidur, doa, minta apa aja, warung laris ke apa ke, yang kita bisa, yang baik-baik, paling manjur, begitu, paling manjur. Itu kayak begitu, paling manjur. Waktu khotib duduk atau khutbah, makanya jangan tidur. Itu mah sholat Jumat ngomel habis sholat ini gua salam masjid emang apa? Khutbah sekali, bukan sekali lu nya tidur 2 kali khutbah, tahu-tahu lu khutbah kedua itu karena tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Ya Allah, tukang tidur. Jangan. Waktu khotib duduk doa, saya sering ngajarin, Allah marzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wal naqad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kurniakan kepadaku sehat jiwa, sehat badan, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah di negeri sendiri, enggak jadi TKI di antara keluarga dan anak. Jangan sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak keburu ibadah dengan keagungan surat Qul. Begitu. Jumat doa, jangan enggak doa. Waktu khatib duduk manjur. Habis salam Jumat baca Fatihah 7 kali, Qul 7, Falak 7, Anas 7. Udah, rezeki nggak bakalan berkurang-kurang kalau Jumat kayak begitu. Kakinya masih tasyahud akhir, belum sila. Kalau sila berkurang dosisnya, berkurang khasiatnya, rada lama begitu. Maksudnya Fatihah 7 bukan begini, Fatihah. Bukan. Sampai waladhdallin. Amin, biasa. Jangan kagak Jumat Fatihah 7. Iya, Jumat Fatihah 7, Qul 7, Falak 7, Anas 7. Jangan kagak Jumat. Dikasih ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah sejak Nabi Adam. Ada berapa? Lumayan. Jumat kakinya masih tasawuf, khusus Jumat doang. Jumat itu amalan Jumat. Baru doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Ma'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika haramika ya ta'atika masjid fadlika aman siwa. Minimal 4. Tapi kalau kita pengen cepat meleduk, rezekinya banyak 70. Minimal 4, enggak boleh kurang dari 4. Saya santri 4 setiap habis sholat. Maka tiap Jumat makanan gak berhenti. Bagi Ramadan ngantri. Sampai sekarang bingung.
Ya Pak dia diajeng bagi duit santri. Iya ente punya amalan duit. Begitu. Cuma teh ya gimana mau kehabisan duit. Kagak bakalan. Itu anak santri dulu habis sholat Allah meyagoni 4 kali. Malim gak boleh tinggal 4. Begitu Allah meyagoni ya hamid 4 sampai sekarang begitu. Nggak berkurang nadi aja, bapak ibunya nyengir aja, kok usaha saya meningkat ya anakmu. Begitu jagain lilin, jagain wiridan, begitu. Nah ya enak lah jagain wiridan, tuh begitu. Ini penting Jumat, ini amalan Jumat. Asar Jumat baca sholawat ummi 80, asar Jumat itu salawat ummi, salawatnya Sidi Sunan Gunung Jati. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Salat ummi begitu, salat ummi. Sunan Gunung Jati itu wali ke-9, makanya salat ummi 9 kalimat. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi 9. Makanya wali ke-9 masalahnya. Sunan Cirebon itu mulu yang dia baca. Kayak begitu 9 kalimat. Enggak pakai Sayyidina kalau beliau karena 9, kalau Sayyidina jadi 10. Begitu. Anaknya baru Sunan Maulana Hasanuddin ada Sayyidina 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi. Begitu. Tapi Cirebon 9. Kata Habib Thahir bin Yahya Arjawinangun hafizahullah taala, ini Kanjeng Sunan Gunung Jati jangan ditinggal. Baik Bib, aman ya, begitu. Berkah hidup, berkah. Baik Bib, biar berkah ya, pengen berkah aja. Cukup, gak usah banyak-banyak banget duit. Air kalau kebanyakan banjir tuh akhirnya. Kalau kebanyakan cukup aja. Bayarin bocah sekolah adik. Ini adik cukup, udah paling berkah. Berkah. Yang gak begitu, berkah. Yang kayak begitu. Begitu. Kenapa? Oh, jadi kalau masalah kawin mah saya lihat semacam Cing Asma ini berani. Kalau dalam penilaian saya berani, cuman bininya jauh lebih berani. Ini yang repot, begitu. Iya, kombes lawanan maijen berat, begitu. Jadi tinggian pangkatnya, nggak bisa berbuat apa-apa, begitu. Iya, begitu. Udah segini aja ngajinya dah. Wallahu bishawab. Ada yang ditanya, udah dah ya? Iya udah segini aja. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.